Oke, niki kan kita sudah belajar tentang usada niki ring tantra sastra. Bisa nggak kita berbagi pengalaman punati pengalaman Joko pada saat usada, saat wentan pasien, supaya kita juga bisa mengetahui dan juga belajar dari pengalaman Joko. Oh, tentang usada tantra niki. Mengenai usada tantra. Ya. Niki bisa yang ceritakan sedikit pengalaman tiang. Jadi tetap sebagai seorang tantrika kita dalam menterapi orang dan menterapi pasien tetap kita pakai uger-uger dari tantra. Jadi pertama begitu pasien datang kita tentukan hari kedatangannya, triwara, pancawara, saptawara serta wukunya. Jadi kita adakan tenung dulu pada pasien ini. Kita menanyakan nama lengkapnya. Dari hasil tenung tersebut nanti akan terlihat keluhan dari penyakit pasien tersebut, walaupun pasien itu belum memberitahu kepada kita penyakitnya tentang apa yang dia derita. Nah, jadi kita sudah tahu duluan. Nah, dengan kita menyampaikan bahwa ibu atau bapak, mohon maaf, ini ada keluhan di kepala mungkin atau di sini sesuai dengan hasil tenung yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita komunikasikan. Ternyata biasanya selama ini sih dengan tenung Dewata Namosango itu tidak pernah meleset. Jadi sebelum pasien mengungkapkan penyakitnya, keluhan-keluhannya, sakitnya, dari hasil tenung itu sudah bisa ditentukan bahwa si A yang datang ini, pasien ini sakitnya di sini. Nah, setelah itu biasanya kita setelah hasil dari tenung itu kita akan mencarikan solusi. Ternyata penyebabnya, misalnya apakah pendukun karangnya bermasalah, apakah letak dari pendukun karang itu, atau upacaranya atau sesajinya nggak kurang pas, atau pendukun karang itu dihalangi oleh pohon, atau di samping-samping depan kiri kanan itu mungkin ada septic tank, jadi salur-salurnya nggak benar, atau ada pohon-pohon tertentu yang secara energi memang tidak bagus, suka dihuni oleh makhluk-makhluk astral yang aura atau energinya negatif, biasanya itu menimbulkan masalah. Nah, dari tenung itu kita temukan solusi, kemudian kita bisa melakukan yang pertama bisa pembersihan karang. Nah, pembersihan karang itu bisa kita dengan aon pandai, gitu istilahnya, abu pandai itu, bisa dengan doa-doa khusus yang sudah kita pelajari di Usada Tantra. Setelah itu dilakukan pembersihan. Proses pembersihan bisa ditambah dengan pengelukatan karang berupa bungkak gading dengan ratajan tertentu. Ya. Setelah itu baru kita jalankan pengelukatan karang atau pembersihan karang. Nah, setelah itu kita lihat juga apakah penunggun karangnya di sini itu benar-benar sudah berstana di penunggun karang atau belum. Kalau belum, kita coba menstanakan beliau. Dalam artian tubuhnya ini kosong kan? Ya, jadi karena ada unsur kekotoran, upacara yang tidak benar, sehingga beliau tidak berkenan berstana di sana. Nah, itu. Jadi kita adakan ngelinggihan beliau yang berstana di sana. Kita coba undang beliau, kita stanakan, kita berikan persembahan berupa minimal pejati dengan lengkap dengan pelengkapannya seperti telur bebek bekasem tusuk, pakai carang dadap diguling. Nah, itu salah satunya. Setelah itu kita stanakan beliau. Dalam waktu 3 hari kita amati, biasanya ada perubahan. Nah, gitu. Di samping itu kita kombinasikan sakitnya apa dengan taruh permano.
Kita berikan, bisa nggak bikin jamu ini, bisa nggak bikin loloh ini, ya. Kita tambahkan taruh permana. Sedangkan tadi dengan pengelukatan karang itu juga sudah masuk ke metode secara niskala. Ya, sudah masuk juga. Di sana ada ranah, ada lontar durga kalanya juga sudah masuk di sana. Tentang pengeruatan, pengelukatan karang itu sudah masuk. Jadi di Usado Tantra itu setidaknya kita bisa mengkombinasikan teknik pengobatan, baik itu dari geni astralnya sendiri. Setelah itu kita masuk ke tentang pengeruatan, ada di lontar durga kalanya. Terus kita pakai budo kecapi atau taruh permana dengan memberikan loloh, dengan memberikan jamu, bisa juga dengan memberikan simbuh. Nah gitu. Jadi semua kita bisa kombinasikan untuk menguatkan teknik terapi kita agar energi yang dihasilkan oleh pengobatan ini benar-benar bisa bermanfaat menuju titik sasaran yang tepat, sehingga keluhan pasien ini bisa teratasi segera gitu kan. Jadi kita bukan melampaui kehendak beliau, kita cuma berdoa memohon agar menjadi sarana di dalam membantu meringankan keluhan pasien ini. Biasanya sih sering berhasilnya itu ya, kira-kira itulah salah satu pengalaman. Nah mungkin aja dari teman-teman yang lain sudah bisa gini. Iki yang mengatakan, nah makin kan anu kentana kangge on, anu kan on pandai. Nah di on pandai itu tapi menten campurannya selain on pandai. Materi dasarnya kan on pandai. On pandai ini jadi berupa sisa-sisa pembakaran dari tungku atau dari tubuh di prapennya pandai, warga pandai yang memang masih aktif membuat senjata. Nah, nike. Jadi nike bisa dipakai campurannya cabai, ada garamnya, dan minimal nike campurannya. Dan ada garam, ada cabai, ada doa-doa khusus, ada mantra khusus. Nanti itu disebarkan minimal nike di tengah natah, di tempat kita membersihkan karang. Kita menghadap ke timur misalnya. Kita menyebarkan sesuai dengan urip timur. Nih, ke arah Puro kita sebarkan dulu. Tetap kita menyatukan Bayu Sando Hidap. Tetap kita satukan Bayu Sando Hidap. Kemudian kita lempar sesuai dengan uripnya. Kemudian kita berpindah menghadap ke selatan. Tetap juga menyatukan Bayu Sando Hidap. Terus kita melempar sebagai simbolis sebanyak 9 kali sesuai dengan uripnya Daksina. Terus menghadap ke barat, ke utara. 7 kali kita sebarkan menghadap ke gini, utara, dan di tengah 8 kali juga. Nah, ini ke gininya kalau untuk on gitu. Berarti kalau sekarang kan kita baru di Pekarang, kalau misal di istilahnya di Merajan nggak perlu cukup dari natah dari Pekarang itu sudah mencakup ke segala penjuru. Kadang-kadang kan dari Pemerajan nunggu kita bersihkan, habis dari Pemerajan ada tempat-tempat suci, sudah itu baru kita di Pekarangan. Ini pakemnya sih sudah cukup dari Pekarang Manten. Tapi kalau kembali ke rasa, kalau memang diperlukan saya di Merajan dulu, silakan di Merajan. Habis itu di Pekarangan boleh. Punya usaha, punya toko lagi, mau di depan toko, silakan. Artinya kembali ke rasa. Tapi sebenarnya di Pekarangan natah sudah cukup. Dan sama di Lembuh. Itu yang gini kan. Berarti kan fokusnya kita kan di Pekarangan itu cukup karena berarti sudah membias. Cukup. Oke kan tadi pengalamannya aja oke. Kalau hubungan gimana sekarang pengalaman? Soalnya hubungan kan sering nanganin kamu bule gitulah. Pasti beda gitu kan. Lebih caranya kan harus bisa menjelaskan dengan cara yang berbeda gitu. Begini, kalau Tiang secara walaupun pasiennya kebetulan Niki banyak orang asing yang ini sama betul juga semuanya ya? Sama ada yang salah yang kebetulan gitu kan. Ada kesalahan kebetulan ya. Jadi sama aja seperti awal tetap kita kan tanya dia namanya dia apa, diam-diam tetap Tiang pakai teknik tenung gemun walaupun
dia datang sendiri atau dia nanyain temennya, tetap kita pakai tenung. Nah dari situ tuh dia coba, oh temenmu sakit ini ya, dan dia kaget ternyata percis seperti apa yang ditenung itu. Jadi di situ tiang percaya bahwa tenung itu sangat luar biasa di Usada Tantra. Jadi akhirnya setelah nikah tiang melakukan kan bagaimana ya, karena ini kebetulan kemarin ada jarak jauh, kita bikin upacara, kita doakan dia dari sini atau bagaimana? Temannya nggak dulu jauhnya seberapa kira-kira? Jauh sekali ya Pak, jauh? Nggih, negara seberang samudra, seberang benua. Jauhnya itu kan banyak luar negeri nih. Gini, kebetulan ini pasiennya di luar negeri gitu. Karena kan yang nanya kan pengalamannya ceritain dong secara detail gitu maksudnya. Berarti lintas dunia. Lintas dunia gitu kan. Nah, itu lintas negara. Kebetulan yang sakit di luar negeri, temannya yang karena sudah kenal dengan tiang, dia datang, bisa nggak tolong saya punya teman gini. Akhirnya tiang coba tenung, dia di vilanya, tiang di rumah, tiang sudah tenung dari rumah nih, dan tiang bilang, oh sakit temanmu ini, dia kaget. Akhirnya dia minta bisa nggak kita bikin seremoni. Jadi tiang secara Bali juga. Terus kita doakan dia, terus terang kita yang bikin bungkak gadang nih kan. Sudah tiang mantra diraja. Untuk yang sakit sudah diraja seperti apa yang sudah diajarkan ke kita. Tapi tiang minta tuh pinjam tubuh dia, ini saya kasih untuk Richard tapi melalui kamu. Mau nggak kamu minum obat ini? Dia bilang mau. Akhirnya diminumlah sama dia. Setelah itu seperti biasa saya pakai dasa bayu, pakai seperti yang sudah diajarkan, ya teknik tantra. Setelah itu kita dengungkan aksara Om juga, kita transfer ke yang sakit. Kita lihat fotonya, kan dikirim fotonya. Transfernya berdua, pakai ATM gitu. Enggak, kalau transfer ATM jiwa. Oh gitu. Ya kan biar jelas gitu. Jadi kita transfernya dengan ATM jiwa gitu ya. Jadi bersama temannya, jadi berdua kita dengungkan. Tapi saya suruh mendengungkan Om, tapi kita kan tetap kita pakai mantra yang sudah diajarkan secara Usada Tantra. Ada aksara-aksara yang kita dengungkan yang khusus dengan penyakit si pasien. Astungkara besoknya ini koma nih pasiennya nih, udah koma. Syukur deh koma nggak gitu. Iya, koma. Terus dia WA tiang, ininya sudah oksigennya mulai dikurangi sedikit demi sedikit. 2 harinya dia WA tiang sudah tidak pakai oksigen lagi. Setelah itu dia bilang, ini teman saya sudah bisa makan bubur, katanya begitu. Jadi memang tetap tiang doakan dia, walaupun setelah selesai di rumah pun tetap tiang berdoa untuk dia masih dengungkan transfer energi sesuai dengan aksara nika. Jadi ternyata kabarnya seperti itu, sekarang dia sudah bisa makan. Jadi di situ tiang percaya bahwa aksara itu sangat luar biasa kalau kita tahu bagaimana menempatkan dan mendengungkan itu dan bisa untuk penyembuhan seperti itu. Nika pengalaman tiang, jadi yang sangat bersyukur sekali mengetahui Usada Tantra, walaupun jarak jauh ternyata itu bisa kita lakukan. Yang penting niat dan ketulusan hati kita membantu seseorang tersebut seperti itu. Jadi poinnya keyakinan, niat dan ketulusan hati kita. Berarti seharinya nggak ada poinnya di sana. Tidak ada poin. Tapi kalau dikasih ya Astungkara. Ada bahasa dulu sih. Nggak perlu sesari melalui dolar. Enggak, maksudnya kan takutnya nanti kan sesarinya lewat ATM jiwa juga kan. Kan bahaya jadinya gitu. Jangan berharap sih mau lewat ATM. Jadi seperti itu. Jadi di situ saya semakin yakin. Jadi semakin tahu lebih dalam tentang tenung, tentang bagaimana kita mengolah aksara itu supaya bisa menjadi bisa sebagai penyembuhan seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kalau Pak Cok, Nabi. Ya, yang pengalaman ya. Kalau diceritakan jangan yang biasa, yang seru biasa. Kalau yang biasa kan nanti biasa-biasa saja. Kalau kan pengalaman yang waktu peserta yoga. Nah, waktu itu kan lukat pas waktu
karena ketesan pertama dia langsung teriak, wah, makanya. Kan seru jadinya teriaknya. Nah itu tuh waktu dia teriak, terpaksa saya berhenti dumun. Kemudian Tiang coba tarik napas dulu, keluarkan melalui mulut. Nah, tapi tangannya tetap giniin. Dengan metode tantra. Ya, dengan pakai metode tantra terus 3 kali, udah tenang, baru dilanjutkan lagi. Dan akhirnya dilanjutkan akhirnya. Nah, lagi melukatnya, ngetisnya itu. Teriaknya makin seru tapi makin biasa. Waktu pertama ngamuk. Makanya seru ngamuk jadinya. Nah, itu anehnya. Nah, yang saat pertama dilukat, dia langsung teriak. Teriak langsung ngamuk, kayak kepanasan. Oh, kayak kepanasan. Nah, maka tak suruh ini tarik napas. Setelah itu keluarkan dari mulut, terus 3 kali. Dia udah tenang, baru dilanjutkan langsung dilukat. Terus dia sudah mulai reda gitu. Dalam, ya itu pengalamannya. Jadi ada terapi khusus lagi nggak? Nah, itu kan kebetulan ini minta acara melukat. Oh, hanya melukat aja. Sebelum itu kan ada juga ini terapi habis yoga kan ada minta pengobatan. Nah itu belum ini baru dicek. Baru ini belum kena ini, udah langsung teriak, udah teriak langsung, udah ngamuk, yang lain pada bingung. Nah itu gini, sampai dia pakai bahasa Jawa, ini. Padahal kan nggak Bali sebenarnya kan Tan? Ya orang Bali, itu ada kan bingung, sampai dia nantang. Itu ya, ayo kalau mau datang silakan, saya tunggu. Akhirnya ya dicariin buka. Nah itu diketisin, dan itu dinetralin, baru dia sadar. Dikit kali persiapan. Itu pengalaman. Itu kejadiannya itu di Banjar lagi. Di Banjar. Mungkin nggak nih kok? Coba ininya teman-teman. Mungkin nggak kenapa dia bisa bahasa Jawa yang nyakitin istilahnya anak Jawa? Mungkin nggak seperti itu? Mungkin dia leluhurnya dari Jawa mungkin. Ya bisa aja. Dari karena Bali. Biasanya penyakit nih kan? itu kan energi. Energi itu bisa berupa apa saja. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Jawa, bahasa Sasak, macam-macam. Nah, gitu. Tapi kalau benang-benang misalnya kalau menemukan kasus kalau ada bungka, dibalik aja bungkanya, bawahnya ya raja. Pantatnya diraja. Di kasturi, taruh terus raja. Oh berarti dibalik kasturi dulu, raja biasa. Dia akan gini dia, akan kembali kepada gini. Ketisin. Dengan membalikkan itu dia sudah kayak gini. Sarana pengelukatan ke energi yang terkirim itu akan kembali kepada yang dikirim gitu. Maksudnya Joko Nika yang biasa kita kasuri di atas itu dibalik pantatnya Niki yang dikasturi. Terus biasa itu untuk orang yang kerawahan tetap itu ya. biasa. Pokoknya ada yang gini yang masuk, tren dari dia. Terus biar kembali ke pengirimnya. Dibalik aja, cek. Kembali ke yang ngirim. Kembali. Ikut yang udah cuma untuk penyakit aja sih. Kalau untuk orang berutang nggak bisa nih. Ini kan yang balik ke utangnya yang nggak bisa gitu. Jangan bodoh nih kan. Nah, kalau gini untuk membalikkan rasa sayang saya sama Bu Ayu Bunga ini gimana? Itu yang tadi itu jawabannya Pak Bunga gimana? Itu dari jiwa itu pakai diteduh di air. Kemarin yang saya sudah mendekati nggak pernah sampai nih. Hanya jatuh ke bawah yang karena sebelumnya sudah ditolak. Nah, sekarang kan dukun bertindak nih. Balik juga gininya. Balik juga bukanya. Siapa balik orangnya apa? Enggak, berarti balik bungkanya diisi namanya gitu. Itu bedanya Pak Mas. Raja namanya gitu. Raja namanya. Saya susah ini aksara Bali ini belum hafal nih, cuma Nisari aja susah nulisnya gitu ya. Kan sudah diajarkan. Oh gitu. Pak Man. Kita praktekkan. Enggak apa-apa antara penekun usada. Kita praktekkan saling serang. Ayo. Saling serang. Bisa berdua nanti praktekan. Pak Wayan nyari dengan Pak Komang yang mana menang ini.
perasaan sih dia nggak perlu bertarung, ikut-ikutan ya. Soalnya dia kan dia tahu kelemahannya dia cinta, kasih, tulus gitu. Nah, ini ada tip ya. Kalau misal kita terapi teknik usada tantra dengan menggunakan energi nih, kita buat aja di depan kita Ongkaro Pernawa dulu. Setelah itu baru kita salurkan. Dia akan lebih berlipat ganda kekuatannya. Kita tinggal menyiapkan lipat gandakan energi Vinyasa gitu misalnya 10 kali lipat gitu. Bilang 10 kali lipat. Yakin tapi tulis dulu. Artinya Ongkaro ini kita nanti rasanya salurkan aja. Salurkan energi. Kita bayangkan di depan kita. Nah, ini kan transfer jauh misalnya energi. Dibuat dulu Ongkaro Pernawa depan kita. Lalu niatkan agar Ongkaro Pernawa ini melipat gandakan energi apa? Apakah Vinyasa, apakah Rasa Bayu? Apa yang kita kirim? Tinggal niatkan tempelnya udah jalan dia. Berarti karena energi ini ke linear tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berarti kalau gitu kesimpulan kita berarti suwung itu adalah berisi. Berisi itu berarti kosongan itu bisa melipat gandakan sesuatu. Jadi seperti itu berarti ya. Berarti kalau gitu cinta saya nanti dikasih Ongkara. Ya. Bisa melipat gandakan ini. Ngewindu saya masih lupa namanya. Tapi kalau nanti sudah sampai ke windu kosong lagi, tidak diterima. Itu bahaya kan. Berarti buaya bunga tinggal ngewindu siapa kan gitu ya. Kosongkan dirinya untuk siapa. Contoh bisa Pak Dewo yang diwindu. Mas ini. Mas ini bunga natahnya laris. Ya, mungkin gini Pak Komang, gimana pengalamannya nih kalau saya sendiri sih pribadi kemarin kan seperti tekniknya Jioke, saya pribadi pun sudah menerapkan itu karena kita selalu berpikiran bahwa kosong itu berisi, maka kita harus lakukan itu. Dan saya lakukan itu memang di depan taksu. Jadi usahakan karena kita sudah punya taksu masing-masing, mau ngambil pasien jarak jauh atau gimana, kita usahakan di depan taksi. Karena kalau di depan taksi itu kita nggak peka jadi peka, benar. Saya sudah merasakan itu karena saya pun diri saya sering juga dengan Guru Tut, Guru Rudra, saya minta pendapat bagaimana kepekaan itu. Ternyata memang kondisi saya memang seperti itu. Artinya ada waktu-waktu tertentu kita bisa ambil timing yang tepat sehingga kita bisa peka. Nah dengan menerapkan itu saya juga kaget diri saya bisa melihat orang itu yang saya terapi dengan Ongkara itu ternyata dia hadir gitu di depan saya. Itu nyata dia bajunya apa, dia menghadap kemana, saya terapi dengan apa, persis gitu. Nah itu taunya padahal saya cuma apakah ini perasaan atau gimana kan? Tapi setelah saya terapi, orang itu nelpon gitu. Nelpon, kamu gini gitu. Dia bilang energi yang dikirim ini saya rasakan ini. Terus gimana kondisinya sudah berubah baik. Terus di telepon itu saya meyakinkan apa yang saya lihat. Kamu pakai ini, baju ini, warnanya ini. Kamu menghadap ke sana. Tuh, kamu menangis seperti ini, ya memang. Jadi di situ timbul lagi keyakinan, oh memang benar kalau kosong itu memang berisi. Jadi lewat Ongkara itu kita bisa bermain apa saja. Berarti kalau begitu penjelasan Pak Komang seperti yang tadi dibilang itu sama Bunga, dia punya solusi gitu yang usul. Gimana nggak raja Ongkara nanti bunganya kan datang ke depan Pak Komang gitu. Nah, makanya kan tadi saudara bilang kita kalau misalnya raja cinta itu udah bisa dilipat gandakan itu Bayi bunga nanti besok klepek-klepek mang ya. Bisa kena itu nanti. Tapi kalau udah tahu ayu bunganya ini biasanya setiap hari dia ngeblok. Terus dia bikin bungka, ambil bungka terus dibalik setiap hari, pasti begitu akan kembali. Nah, bila perlu biar kawan. Oh iya pasti jadi yang sudah tahu nih pasti ini punya rencana sebelumnya sudah tiang blok tadi di tiang dipagarin dulu sehingga mental ininya gitu. Wah hebat juga berarti ya. Sekarang udah diblok kah? Enggak mungkin Bayu blok, paling buka. Masih dibuka. Orang pendaftaran aja dibuka gitu di WA-nya. Oh, gitu ya. Ya. Khusus untuk Pak Mang. Nah gini seperti Pak Mang bilang tadi untuk di napi
taksu nikah memang yang pun sebelum melakukan terapi itu tetap lunas pandugram di sana. Dan kadang kalau tiang pergi ke tempatnya pasien atau ke villanya, pasti tetap tiang nyegah raga dulu di rumah. Jadi mohon juga kan tempat kita nemenin kita. Seperti waktu ini ada kejadian yang luka pasien, tiang memang senang di samping bungka, tiang juga pakai jun yang air yang ada bunganya seperti kita melukai pakai macam-macam bunga, 7 warna bunga. Berarti bunga sebelum keluar mandi 7 kembang. Harus itu biar taksunya, biar auranya biar banyak yang tertarik. Berarti bukan seperti nyanyian itu 7 sumur ya gitu, Mas. Telah aku mandi. Kita kan nunas, kita punya tirta pancoran 7 kan, pancoran 11 kan, itu kan kita punya. Jadi kalau mau melukat tamu pun dia pakai itu gitu, kita bawain dari rumah yang sudah kita tunas di pancoran 7, pancoran 11, panas itu kan. Lalu kita campur dengan air yang kita siapkan. Kalau yang gini kalau mau lukan pasien yang gini mungkin pakai Tirtawati aja ya. Tapi Tirtawati kan cantik ya ini. Tirtawati. Ikan khusus untuk bayangan nyaran yang agak. Jadi gitu ya, memang sih perlu. Yang pada prinsip kita perlu juga pegang gitu. Karena kita itu adalah usaha. Kita juga nggak tahu mau serangan atau apa. Jadi kita perlu juga benteng diri ya. Kalau di Tantra kita sudah dari benteng diri yang paling maksimal itu adalah saudara empat kita memang. Jadi kita selalu berpegang pada itu, selalu usahakan kita sedekat mungkin dengan tempat kita. Ya, saudara memang tiang sudah buktikan luar biasa pertolongan dari tempat kita. Ya, sedikit juga kita harus juga pahami bahwa memang beliau-beliau itu dilahirkan kan memang untuk memproteksi kita. Iya. Dari belum kita lahir pun mereka sudah diciptakan gitu ya, sudah. Untuk memproteksi kita. Jadi artinya maka juga seperti guru bilang kalau kita sudah sebagai usaha tantra ya kita harus terapkan juga kan depan itu. Kalau memang belum punya lebu ya kita bikin lebu. Kalau belum punya penungun karang ya kita bikin penungun karang. Kenapa? Itu adalah hal yang sudah digariskan gitu dari leluhur dulu bahwa kandepat dan dasa aksara itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi di sana di kandepat juga ada aksaranya, di dasa aksara juga ada. Jadi gitu. Jadi kita pahami itu, kalau sudah paham itu kita tidak bakalan takut kemana saja. Itu aja sih kalau menurut Tiang. Jadi Tiang sendiri pun mungkin belum bisa apa-apa tapi berani saja gitu. Karena keyakinan harus yakin tapi sudah berani apa-apa. Ya, karena kan kita sudah yakin gitu dengan laku kita. Iya. Artinya kita mensebar tiap hari, lakukan juga di alam semesta. Artinya penyimbangan antara alam semesta dengan diri kita itu jadi sudah Buana ada. Agung sama Buana Alit Ya. itu balance gitu Yang ya. sering kita sebut dengan mikrokosmos dan makrokosmos itu memang perlu. Karena sebesar apapun kita bisa mendownload energi yang di alam semesta, sebesar apa yang kita sudah berikan ke mikrokosmos. Sebenarnya itu sinkronisasinya seperti itu. Kalau yang pahami seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang memahami tentang itu ya silakan di sini diskusikan. Kalau yang sih pahami itu karena tidak mungkin diri yang mikrokosmos ini bisa download sesuatu yang mikrokosmos kalau di dalam diri kita tidak ada link atau pemancar-pemancar yang kita bangkitkan itu gitu. Begitu. Kalau yang gitu tidak perlu kita harus bisa apa-apa, yang penting pahami dulu bahwa kita lahir itu sudah memiliki proteksi yang cukup dahsyat, karena yang mereka pelajari pun untuk menyerang kita ya itu gitu. Jadi ya pula balik itu saja sebenarnya. intinya kalau kita sudah solid di dalam sehingga ada serangan pun pasti saudara kita memproteksi kita kan begitu, seperti itu. Ya. Ya. Gimana Pak Wayan? Pak Wayan sekarang. Nah, Pak Wayan Pak Wayan dulu gimana? Yang seru-seru. Laku selama sudah berapa ya kita? Sudah 2 tahun ya? 2 tahun ya. Hampir sudah menjelang 2 tahun gitu. Kalau pengalaman mungkin yang paling sedikit yang dari teman-teman. Karena yang
Gimana ya, lebih sering sih kalau ada yang nanya, yang lebih cenderung ke agak tertutup dengan kalau masalah di apa namanya ajaran yang agak tertutup. Malah justru kalau yang sih lebih suka nggak serius gitu, lebih suka bercanda gitu. Tapi kalau keyakinan tentang di tantra atau maupun di usada tantra itu sangat meyakini. Karena walaupun sedikit pengalaman Tiang dulu pernah Tiang melukat temen, ternyata hasilnya memang benar-benar sangat dahsyat gitu. Walaupun minim lah gitu pengalaman Tiang, tapi betul-betul memang sangat dahsyat. Sampai-sampai sekeluarga minta dilukat, walaupun sampai sekarang belum saya melaksanakan. Waduh. Nah, berarti perlu asisten buaya bunga ini ya. Bukan masalah beli, bukan tidak mau, cuma kan pengennya sih artinya ini ya, dia seseorang itu kalau ingin melukat itu yang ingin dia menginginkan ke secara serius, bukan dengan secara bercanda. Artinya sekeluarga itu kan masa yang keluarga besar sekali bukan kan agak ini, kalau dia mau serius kan misalnya bawa temennya satu, bawa istrinya gitu, mungkin dia akan tangani gitu. Terus seperti itu kan memang Kelihatan dia tidak serius, Pak. artinya Dari mana Pak Mang? Pak Yan tahu? dengan cara dia minta buka sekeluarga sekalian itu kan Bisa aja karena mereka artinya dalam gini ya, dalam apa namanya yang kita pelajari di tantra itu kadang-kadang kan orang melukat itu membutuhkan hari lahir, hari baiknya dia gitu kan. Kalau ini sekalian kan jujur aja dengan pengalaman minim seperti dia itu kan nanti hasilnya kurang maksimal gitu. Kalau dia mau istrinya dulu atau anaknya dulu atau saudaranya dulu satu-satu itu kan nanti dia bisa dengan cara-cara seperti apa yang di Oke Pak Mang bilang tadi dengan ya dengan menentukan renung dengan hari baiknya begitu kan. Artinya kalau minta sekalian itu kan dia sendiri berkeinginan kurang serius gitu kan, yang pun belum menyanggupi itu. Mungkin maksudnya biar bantennya tidak satu. Ya satu untuk semua, mungkin begitu kali. Sesarinya Sekarang satu kan gitu. COVID gitu Pak ya. Kan masalah Banten, kalau nanti kan hari baiknya untuk istrinya, sekarang anaknya ikut melukat, kan hasilnya kan kurang maksimal. Seolah-olah nanti begitu hasilnya kurang maksimal, kan ini aja dibilang enggak ini ya. Kredibilitasnya Pak Usadonya. Kan keseriusannya si pasien ini si yang ingin melukat ini dia kurang menyadari begitu. Seharusnya dia kan menyadari. Artinya dia yang sudah kasih clue kalau banyak yang tidak bisa. Itu kan tapi Pak Yan udah jelasin belum? Ya maksudnya kalau dia menjelaskan secara detail ini kan nanti dikira yang maunya apa-apa gitu. Tapi kalau sudah dikasih clue kalau banyak yang tidak bisa melukat, kalau satu-satu dia yang bisa itu sebenarnya kan sudah mengerti. Seharusnya mengerti lah dengan clue seperti itu. Tapi sekali lagi kalau selama ini dia jalankan ke usada tantra, ke teman tantra, ke betul-betul luar biasa. Memang terbukti nyata gitu. Tapi kalau menurut Pak Mang gini, kalau misalkan ada kasus seperti ini gitu, mau nggak ditangani? Kalau menurut dia lebih bagus gini, kita misalkan si A sakit gitu, terus keluarganya ikut kan gitu kan, berarti kita si A aja, terus si A aja kita bikinin apa namanya pendekatan bungkaknya gading, yang lainnya kita pakai air aja. Air sucinya kan kita sudah bisa bikin apa saja pengelukannya dengan air itu. Misalkan saya lagi minum ya, atau misalkan dengan apa yang terakhir Ganapati kan. Ganapati ya. Sama juga misalkan orang ada umpama saya berbisnis ternyata nggak pernah sukses, bikin pengelukatan apa namanya rambut sedanu sudah dilengkapi itu ya, silakan seperti itu kan. Jadi mereka jadinya terarah dia, ternyata memang khusus untuk ini dikasih bungka, memang dia yang punya hari itu. Tapi kita lakukan lebih jadi orang-orang itu bisa di apa namanya dicarikan ya. Ada dua teknik. Pertama, lukat berdasarkan hari datangnya saat pengelukatan itu. Terus yang kedua secara khusus. Jadi si A dari Triwara kelahirannya, Pancawara, Saptawara, Setaukunya itu pakai
ada 2 teknik itu dah. Secara umum hari kedatangannya berapa uripnya luka jadi bersamaan kan gitu. Atau khusus siapa yang sakit atau yang khusus itu aja. Sisanya boleh seperti yang Pak Mang bilang. Memang dia juga pernah coba seperti Pak Mang. Cukup mungkin bincang-bincang kita. Kita lanjutkan. Sambung lagi ya. Silakan sekarang gimana? Minumannya sama cemilannya. Oh di sana nggak ada. Ya, sekarang kita kelas online sekarang ya. Mang Rahayu semua Pak Mang.